Saya ulangi ya, tentang MFR ukuran sama disusun seri. Jadi sama bentuknya, sama ukurannya disusun seri. Nah, simbol-simbolnya sudah dijelaskan minggu lalu ya. Kalau masuk C0, X0, F0, dan seterusnya. Kemudian keluar dari reaktor 1 atau tangki 1 menjadi C1, X1, keluaran dari reaktor 2, C2X2, keluaran dari reaktor ke I, HI, CI, keluar dari reaktor N, jadi CN. Karena N yang terakhir, N itu jumlah tangki. Nah, dari persamaan sebelumnya, itu sama dengan volume reaktor dibagi dengan laju alveometrik atau C0 VI per F0, bisa ditulis C0 XI kurang XI kurang 1, dibagi dengan minus RAI. Nah, kalau tidak ada perubahan volume, maka CI sama dengan C0 kurang C0 XI, di mana XI itu adalah C0 kurang CI bagi C0. Nah, bisa ditulis TOI sama dengan C0, ya, 1 kurang CI per C0 kurang 1 kurang CI kurang 1 per C0, dibagi dengan KCI, itu kalau order 1 ya. Nah, atau CI kurang 1 dikurang CI bagi dengan KCI. Kalau CI yang dibawa implisit ke sebelah kiri, maka kita dapat CI kurang 1 per CI sama dengan 1 tambah K atau I. Nah, T dan T adalah sama. Oleh karena itu, C0 per Cn sama dengan 1 per 1 per Xn. Itu sama dengan C0 per 1 kali C1 per 2. Kalau kita lanjutkan, itu sama dengan C2 per C3, C3 per C4, dan seterusnya, sampai ke Cn kurang 1 per Cn. Ini yang sama dengan 1 tambah K atau I pangkat N. Nah, untuk ke seluruh reaktor, Tau N reaktor itu sama N kali Tau I, atau N per K sama dengan C0 per Cn pangkat 1 per N kurang 1. Nah, kalau N menuju tak terhingga, maka persamaan di atas tereduksi menjadi Tau P ya, arti 1 per K dan C0 per C. Nah, jadi kinerja reaktor yang disusun seri dalam jumlah yang banyak, ya, banyak dalam bahasa matematik ini N-nya menuju tak terhingga, itu akan sama dengan sebuah plug flow. Ya. Jadi, kalau reaktor kecil-kecil ini ya disusun. Nah, ini isi dari reaktor kedua nggak pernah ketemu dengan reaktor pertama. Begitu juga sebaliknya, reaktor kedua dengan reaktor ketiga nggak pernah ketemu ya, maksudnya nggak akan balik ke belakang itu. Nah, dia hanya tercampur di masing-masing reaktor ini. Tapi dengan reaktor lain kan tidak. Nah, jadi kalau panjang dia susunannya banyak, N menuju tak terhingga, dia akan sama dengan plug flow. Plug flow kan gitu juga ya, yang sudah kita bahas minggu lalu. Itu bahan yang di depannya begitu masuk, itu tidak pernah bercampur dengan bahan yang sudah mau keluar itu. Karena dia langsung lewat itu. Langsung lewat, nggak akan balik, dan itulah makanya disebut dengan plug flow. Dia hanya sama komposisinya ke arah radial, tapi ke arah aksial tidak sama, baik ke depan maupun ke belakang. Ya, nah itu yang harus diingat. Sehingga dapat diambil kesimpulan, reaktor mixed flow yang disusun seri dalam jumlah yang banyak, di mana N-nya menjadi tak terhingga, maka kinerjanya akan sama dengan sebuah reaktor plug flow. Nah, perbandingannya ya itu ditunjukkan dalam gambar 65 untuk order 1 dan gambar 66 untuk order 2. Nah, ini dia ya, Tau N per Tau P sama dengan ini dia
CA0 ya, untuk yang reaktor tangki dibagi dengan CA0 V per FA0 untuk reaktor plug flow. Nah, di mana di sini kita bisa lihat sumbu tegaknya 1 kurang XA ya. Nah, sumbu datarnya itu 1 kurang XA, sumbu tegak adalah tau N-nya per tau P. Dan kemudian garis yang tebal-tebal itu menyatakan jumlah tangki. Nah, jumlah tangki yang paling kecil adalah 1 ini, sepanjang ini. Yang paling besar adalah N menuju tak terinjak. Inilah dia. Garis bawah ini N tak terinjak. Yang lain ada 6, ada 4, 3, 2, dan seterusnya. Ya. Dan ini akan kita pakai ketika kita menentukan nanti konversi atau kapasitas dari reaktor ya. Ini akan kita lihat nanti. Begitu juga untuk reaksi O2. Untuk reaksi O2, N yang 1 di sebelah sini, ya, ini sepanjang ini untuk N sama dengan 1. Kemudian N tak terinjak yang paling bawah ini. Ya, ini N tak terinjak. Kemudian ada garis putus-putus yang dari sini ke atas itu, sejajar ini, itu adalah harga K kali CA02. Mulai dari 1 sampai 1000 pada gambar ini. Ya. Nah, jadi pada gambar ini kita lihat berlaku untuk N sama dengan 1, ya, sampai dengan N tak terinjak. Nah, jadi bisa digunakan grafik ini ya. Ini ingat ini untuk reaksi O2. Yang tadi, yang sebelumnya adalah reaksi O1. Nah, sekarang kita lihat satu contoh soal. Nah, saat ini, atau keadaan awal, suatu reaktan A dikonversi menjadi produk oleh reaksi O2 dalam satu reaktor tunggal. Direncanakan untuk menempatkan reaktor kedua yang sama dengan reaktor pertama dalam susunan seri. Untuk perlakuan laju yang sama, ya, seperti yang digunakan saat ini atau keadaan awal, bagaimana pengaruh penambahan reaktor terhadap konversi. Ya. Jadi ada satu reaktor, make flow. Nah, dia nggak sebutkan nih flow rate-nya berapa, tapi dikasih tahu konversinya 90%. Nah, kemudian ditambah satu lagi, flow rate yang sama, ditanya apakah konversinya meningkat, kira-kira seperti itu. Lalu yang bawah, untuk 2 reaktor, konversinya di set keluaran reaktor kedua, apakah ada kenaikan volumetric flow rate atau laju perlakuan, atau dengan kata lain kapasitasnya. Apakah ada peningkatan kapasitas? Nah, ya. Jadi, untuk menjawab ini, ya, kita harus pakai gambar 66. Nah, pertanyaannya kenapa harus 66? Karena di situ adalah dibilang reaksi O2 ya, O2. Dan 65 nggak cocok. 65 adalah untuk reaksi O1 ya. Nah, jadi saya bikin ilustrasinya seperti ini ya. Ini ada satu reaktor.
Nah, ini diketahui XA-nya ini sama dengan 90%. Oke. Kemudian dibuat 2 susun, ditambah 1 lagi. Ukuran sama. Ya. Ukuran sama. Pertanyaannya, XA-nya sama dengan berapa? Ini ya, pertanyaannya jadi berapa? Nah, kemudian yang ketiga sama juga. Yang ketiga, ini kelebihan ya. Ukuran 2 reaktor yang sama. Ini diketahui XA sama dengan 90%. Berapa kenaikan kapasitas di sini? Ini ditanya. Berapa penambahan flow rate-nya? Ya, jadi ilustrasinya seperti ini. Pertama ada 1 buah reaktor konversi 90%. Ditambah reaktor kedua, konversinya berapa? Ya, logikanya 1 reaktor aja udah 90. Tentu kalau ditambah 2 reaktor dengan laju flow rate yang sama, pasti konversinya juga meningkat. Cuma berapa gitu, belum tahu. Nah, sekarang yang kasus yang ketiga, XA keluaran dari reaktor kedua di set 90%. Nah, ditanya berapa kenaikan kapasitas. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, gambarannya. Nah, kita harus beranjak ke gambar 66. Nah, dari gambar 66 ini ya, diketahui XA 90% tadi. Berarti 1 kurang 90 itu 0,1 ya. Nah, di sini. Kan 10% sama dengan 0,1. Kita tarik ke atas, ini udah ada garis bantunya ini, ya. Nah, di sini dia. Ya, ini kan nggak ada ya, sorry ya. Nggak lurus. Nah, ini dia. Kita bacalah ini. Nah, ini harga ini adalah K kali C02 ini ya, ini dia. K kali C02-nya di sini kalau betul kamu tarik garis itu kira-kira 90 ya. Nah, kira-kira 90. Oke. Kenapa kita tarik sampai 90 di sini? Karena diketahui N-nya 1. N itu jumlah reaktor awal itu 1. Ini ya kata kunci kita ini. Nah, kemudian dibuat 2 reaktor. Nah, kalau 1 reaktor 90,
2 reaktor KCA02-nya berarti menjadi 180. Ya kan? Nah, 180 kira-kira di sini. Nah, di sinilah dia 180. Ya, 180. Kemudian dari 180 ini, kita tarik garis sejajar kemari dengan garis yang putus-putus ini. Berarti sejajar, tidak mereng kiri, tidak mereng kanan, seperti rel kereta api, itu sejajar. Ya. Nah, sampai N sama dengan 2 kita berhenti, jangan dilanjutkan. Kenapa? Karena kita mau susunan 2 reaktor, ini N2. Oke. Nah, kemudian baca ini ke bawah. Nah, dari sini kita baca ke bawah. Tarik lagi lurus ke bawah, sorry. Tarik ke bawah. Nah, baca di sini berapa. Nah, kalau betul itu sekitar 0,026 ya. 0,026. Nah, ini dia. Itu cara pakai ini. Oke ya. Ini yang ada buku langsung, makanya saya bilang print ya. Suruh print langsung praktek. Jangan nanti perasaan bisa, tapi nanti ujian nggak bisa. Nah, Oke. Nah, jadi satu reaktor tadi kita kan 90 ini. 2 reaktor tadi KCA0 pertama ini 90 yang seperti diterangkan tadi. 2 180. Kemudian ditarik garis seperti ini, sketsa ini sudah ada juga. Maka dapatlah konversi baru ya. 1 kurang 0,026 yang sudah kita bahas tadi, dapatlah konversi baru sama dengan 97,4%. Nah, sampai di sini sudah bisa dipahami. Sudah, Pak. Ya. Oke. Kalau sudah syukur saya lewati ya. Nah. Sekarang untuk kasus kedua. Kasus kedua 2 reaktor. Nah, 2 reaktor. Kita mulai dengan 2 reaktor. Konversinya 90% di set ya. 90% berarti di sini kan. Nah, tetap seperti tadi. Sorry. Saya hapus dulu. Ini. Aduh. Susah gambarnya. Nah, ini. Berhenti di sini. Kenapa? Karena kita mau beranjak dari N sama dengan 2. Ini nggak ditarik ke atas. Dari sini baru baca. Di sini nggak bisa dibaca. Berapakah CA02? Bacanya ke kanan ini. Ya. Sejajar ini. Nah, kalau betul kamu baca itu sekitar 27,5 ya. 27,5. Sorry, saya nggak bisa tulis ini. Sorry. 27,5. Oke. Jadi kita dapat CA02 untuk N sama dengan 2 sama dengan 27,5. Kalau tadi yang 1, 90 ya, langsung bisa dibaca. Tapi untuk N2 di sini nggak bisa dibaca, harus tarik dulu kemari. Nah, 27,5.
Ini ya, KH0 itu 27,5. Nah, perbandingan KH0 untuk N sama dengan 2 dibagi dengan KH0 untuk N sama dengan 1, itu sama dengan 2 untuk N sama dengan 2, karena yang lain sama ya. Nah, bagi 2 untuk N sama dengan 1, sama dengan volume reaktor, dibagi dengan laju volumetrik pada N sama dengan 2, dibagi dengan V per V kecil untuk N sama dengan 1. Ini tadi sudah ada harganya 27,5. Kalau untuk yang KH0 yang pertama tadi, untuk sebuah tangki, itu 90. Nah, karena V untuk 2 buah N itu sama dengan V untuk 1 buah N. Ya. Jadi Vn2 sama 2 Pn1. Maka perbandingan laju alirnya menjadi ini. Ya, dikali 2. Ada 2-nya di depannya. Nah, ini. Kemudian kita kali silang. Nah, V, laju alur volumetrik untuk N sama 2, dibagi dengan laju alur volumetrik untuk N1, tinggal kali silang ya, 2 kali 90, dibagi 27,5, dapat 6,6 kali ya. Nah, kesimpulannya, laju perlakuan dapat ditingkatkan menjadi 6,6 kali dari awal atau dari asal. Atau dengan kata lain, kapasitas bisa meningkat 6,6 kali dari keadaan awal. Oke, bisa dipahami? Ya. Bisa? Bisa, bilang bisa gitu. Saya kalau nggak ada respon, malah saya ngajar. No respon, saya macam radio aja gitu. Gimana, udah bisa? Bisa, Pak. Nah, ya. Nah, kalau kalian diam aja, nanti saya malas. Oke. Kalau gitu kita masuk yang berikutnya. Reaktor tangki ideal susunan berbeda yang disusun seri. Ya. Oke. Untuk mendapatkan konversi atau konsentrasi keluar dari sejumlah MFR yang berbeda ukurannya adalah dengan membuat kurva kecepatan reaksi versus konsentrasi. Untuk komponen A yang mewakili kecepatan reaksi pada berbagai konsentrasi. Nah, jadi yang sudah kita bahas tadi ukuran sama. Sekarang ukurannya berbeda, ada besar kecilnya. Simbolnya tetap sama ya. Yang masuk pertama itu ini. Nah, itu berarti ini masuk ke reaktor 1. Awalnya 0. Keluar dari reaktor 1 jadi C1. Keluaran dari reaktor kedua jadi V2 dan seterusnya. Ke yang ketiga jadi ini. Ini harus diingat, simbolnya harus sama. Ya. Cara penulisannya harus sama. Jadi kalau misalnya nanti reaktornya ke I, berarti di sini I kurang 1 konsentrasinya, keluarnya CI. F-nya juga F. I kurang 1, keluarnya FI. Ya. Nah, untuk komponen A di reaktor ke I, nah, space time-nya itu sama dengan waktu tinggal rata-rata, sama dengan volume reaktor dibagi dengan laju alur volumetrik. Ya. Itu sama dengan C0 kurang CI, C1, dibagi dengan R1 minus R1. Kalau kita balik, ya, atau seperkan, maka ini menjadi sepertau sama dengan minus R1 dibagi dengan C1 kurang C0. Nah, untuk reaktor ke I, ya tinggal ganti. Ini I, nah, ini I kurang 1. Nah, kalau kita plotkan dalam bentuk grafik, antara kecepatan reaksi dan konsentrasi adalah seperti ini.
Ya, jadi C mula-mula itu C0. C mula-mula itu adalah C0. Nah, di sini dia, posisinya di sini. Ya. Nah, kemudian dia masuk ke dalam reaktor 1. Masuk dalam reaktor 1, dia akan berubah komposisinya sepanjang garis merah ini. Dia bereaksi kan, berkurang. Nah, keluaran dari reaktor 1, maka konsentrasinya udah tinggal segini, berkurang. Ingat, C0 itu jauh lebih besar dari C1. Ya. Nah, jangan digambar terbalik, C0 sebelah kiri, C1 sebelah kanan, jangan gitu. Karena konsentrasi reaktan itu adalah dari yang besar ke yang kecil. Dan maka penggambarannya itu harus mengikuti aturan yang betul, dari yang besar ke yang kecil. Kita tidak mungkin dari produk menjadi reaktan gitu. Ya, ini. Kemudian masuk ke reaktor kedua. Nah, inilah dia. Nah, jadi kita bisa lihat ini bisa lebih curam, bisa lebih landai ini. Nah, garis ini. Ya, tergantung kepada ukuran reaktor. Ini ya. Nanti keluaran dari reaktor kedua, nah inilah dia. Jadilah C2 di sini. Nah, masuk reaktor ketiga yang lebih kecil lagi. Nanti sampai sini jadilah C3. Nah, begitu seterusnya. Ini karena ukurannya berbeda. Ya. Nah, sekarang penentuan susunan terbaik untuk konversi tertentu. Jika diinginkan mendapatkan ukuran minimum dari 2 mikroreaktor ideal yang disusun seri untuk suatu konversi tertentu dari umpan yang bereaksi secara sembarang tetapi diketahui kinetikanya, mana yang terbaik? Apakah mikro kecil di depan? Ya, dipakai mikro kecil di depan, susunan seperti ini. Atau mikro besar di depan, seperti ini. Mana yang terbaik? Kan itu pertanyaannya. Ya. Nah, kalau yang kecil ini kita plotkan dalam bentuk seper-RI dengan terhadap konversi, maka kita dapat luas kurvanya itu masing-masing 2 per C0 dibagi sama dengan V2 per FA0. Ini luasnya. Nah, ini luas untuk reaktor kecil ini, mikro besarnya ini. Nah, ya, luasnya ya. Nah, lalu kita lihat yang sebelah kanan. Sebelah kanan juga seper RI terhadap konversi ya. Nah, luasnya ini luas dari mikro kecil itu adalah ini yang paling bawah ini. Ini ya. Yang mikro besarnya ini yang. Nah, ketika dibawa ke kanan, luasnya ini menjadi besar. Nah, ini mikro besarnya yang ini. Kemudian mikro kecilnya yang ini. Nah, ini ya. Nah, jadi yang unggul yang mana? Yang unggul yang memberikan total volume ini tambah ini yang paling kecil. Ini tambah yang ini, itu yang paling kecil. Nah, jadi caranya macam mana? Caranya adalah memperbesar KLMN ini. Segi 4 KLMN ini, kita perbesar yang kosong, yang putih-putih ini, yang diarsir putih, itu bagaimana ukurannya sebesar mungkin. Supaya memberikan total volume yang kecil dengan konversi yang sama. Ya, konversi tertinggi gitu. Nah, caranya bagaimana? Nah, ya. Gambar di atas menunjukkan dua alternatif susunan reaktor di mana keduanya memberikan konversi akhir yang sama X2. Kalau konversi zat antara X1 berubah, maka perbandingan ukuran juga berubah. Itu ditunjukkan oleh area yang agak gelap tadi.
Demikian juga dari total 2 tangki yang diperlukan atau luas total. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa volume reaktor total adalah minimum. Nah, jika luas daerah di KLM N itu adalah maksimum yang saya bilang tadi, ini yang sebelah kiri ini KLMM ini kita harus buat seluas mungkin, maksimum. Nah, jadi persoalannya adalah pemilihan X1 atau titik M pada kurva supaya luas KLM maksimum. Ya, oke. Bagaimana caranya? Inilah dia. Gambarkan satu segi 4 antara sumbu XY yang menyinggung kurva di titik M, X, Y. Luasnya adalah X kali Y. Ya, misalnya ini kurva ini. Ya. Kemudian turunkan atau diferensialkan. Ya, dA sama dengan Y dX tambah X dy. Atau min dy per dx sama dengan Y per X. Ya, kurva. Artinya luas adalah maksimum bila M terletak pada titik di mana slope kurva sama dengan diagonal NL. Jadi kita bisa cari, ya, kita buat garis sembarang ya gitu di kurva ini, di mana nanti slope slope diagonal ini, ya, itu harus sama dengan garis singgung ini. Jadi ya sama, merengnya sama. Itu cara yang terbaik, nggak ada cara lain. Kalau kita buat nanti misalnya kurvanya nggak sama, ya, kita ambil garis singgung tempat lain, ya, nah, itu nggak sama dengan slope kurva ini, L dengan M ini, ya, misalnya kita buat di sini, ya, itu nggak pas, ya, tidak memberikan maksimum. Nah, jadi sudah dibilang ini caranya adalah turunannya ini. Jadi itulah syaratnya supaya kita bisa dapat segi 4-nya itu tadi maksimum. Nah, kemudian perbandingan ukuran optimum untuk dua mid-flow yang disusun seri secara umum tergantung pada kinetika reaksi dan tingkat konversi. Ya. Bentar ya, saya isi absen upacara dulu.
Ya. Jadi kalau agak Senin pagi ini saya agak terganggu sedikit karena ada upacara saya harus ikut, jadi saya dua komputer ini. Ya. Satu untuk upacara, makanya saya selalu kalau hari Senin pakai baju putih ya, celana hitam, itu memang disyaratkan untuk ikut upacara. Dulu nggak pernah gini, baru setahun inilah. Ya, kalau dulu paling 17 Agustus atau hari-hari besar aja. Sekarang tiap Senin aja, aduh, merepotkan. Nanti kalau sudah offline, macam mana lagi? Ya kan, ikut upacara di Biru Rektor, harus sementara harus ngajar jam 7:30, repot memang. Nah, tadi sampai sini ya. Perbandingan ukuran optimum 2 mikrodistenseri secara umum tergantung pada kinetika reaksi dan tingkat konversi. Kalau order reaksinya 1, maka susunan terbaik adalah reaktornya sama. Jadi kalau order reaksinya sama, order 1, maka reaktor pertama dengan reaktor kedua itu ukurannya harus sama. Nah, ya. Kemudian kalau order reaksi lebih dari 1, maka reaktor seri 1 itu harus lebih kecil ukurannya dari reaktor kedua. Ya. Kemudian kalau order reaksi kurang dari 1, misalnya 0,5, ya, maka reaktor 1 harus lebih besar dan ukurannya dari reaktor 2. Ini kesimpulan yang dibahas. Ya. Dan itu jangan nggak tahu pula kalau dikasih gambar ini reaktor, diketahui reaksi order 2 atau order 3, mana susunan terbaik. Nggak tahu pula jawabannya, padahal sangat sederhana. Nah, sekarang kita masuk susunan reaktor yang berbeda. Ada gabungan, ada mixed flow, ya. Ada mixed flow, ada plug flow. Pertama mixed flow kecil, kemudian plug flow, ada mixed flow besar. Nah, ini kalau digambarkan dalam kurva 1/R terhadap konversi, maka kita akan dapatkan gambarnya seperti yang kanan itu. Ya, ini luas untuk reaktor pertama yang mixed flow kecil. Ini luas untuk reaktor ketiga mixed flow besar ya. Nah, khusus untuk plug flow ini, luasnya hanya di bawah kurva. Jadi dia bukan segi 4. Dia hanya yang ini. Ya. Jadi nggak semuanya, hanya di bawah kurva yang lengkung ini. Kalau mixed flow, segi 4. Tapi kalau plug flow hanya ini. Ini yang harus diingat. Ya. Jadi mulai hari ini kamu tahu bahwa luas di bawah untuk plug flow diwakili hanya di bawah kurva. Inilah yang harganya V2/F0. Ya, ini. Nah, untuk kinerja, persamaan kinerja yang sudah kita turunkan dulu minggu kedua, ingat dulu. Nah, itu saya bilang harus bisa diturunkan. Untuk reaktor pertama, mixed flow kecil ini, mixed flow besar ini, nggak ada integral ya. Nah, kemudian untuk plug flow, cirinya ada integral, ini dia. Oke, itu jangan dilupakan. Oke. Nah, susunan terbaik untuk satu set reaktor, untuk suatu reaksi yang mana laju konsentrasi naik secara monoton, dengan order reaksi lebih besar dari 0, maka reaktor-reaktornya harus disusun seri. Mereka disusun sedemikian rupa untuk menjaga konsentrasi reaktan setinggi mungkin jika kurva laju konsentrasi adalah cekung atau N lebih besar dari 1. Dijaga serendah mungkin jika N kurang dari 1. Sebagai contoh untuk gambaran di atas, susunan terbaik ya,
seharusnya plug flow, make flow kecil dan make flow besar untuk N+1, sedangkan untuk N sebaliknya untuk N kecil dari 1. Nah, ini ya. Kalau dia misalnya order reaksinya, nah, order reaksi itu N ya. Kalau N, misalnya kita ambil aja, lebih besar dari 1, saya ambil aja 2, N sama dengan 2. Ini N ya. N sama dengan 2. Maka susunan terbaik, ini di depan. Plug flow dulu, kemudian baru mid flow, ya. Baru, ini udah nggak ada lagi, udah kita pindah, baru mid flow besar. Ya. Tapi kalau N-nya kurang dari 1, ya, N kurang dari 1, ya, maka susunan terbaik adalah mid flow besar dulu, kemudian mid flow kecil, baru yang ketiga ini. Ya. Ini tanpa kita hitung. Ya, hanya dari filosofinya aja kita udah tahu mana yang terbaik. Ya. Ini sudah digariskan di sini ya. Jadi kalau N lebih besar 1, kita harus pakai plug flow dulu, make flow kecil, baru make flow besar. Tapi kalau N kurang dari 1, kita harus pakai make flow besar dulu, baru make flow kecil, terakhir baru plug flow. Ya. Nah, susunan reaksi di mana kurva laju konsentrasi melalui suatu maksimum atau minimum, susunan unit tergantung pada bentuk kurva, level konversi yang diinginkan, dan unit yang tersedia. Ya. Peninjauan kurva super RA versus CA adalah cara terbaik untuk mendapatkan susunan-susunan unit yang terbaik. Okay. Itu ya. Oke. Nah, ini ada latihan, dibuatlah, ya, nggak usah dikumpul. Tapi Anda sudah tahu ya, dengan menggunakan prinsip-prinsip tadi, berapa CA2 yang keluar. Nah, jadi dengan selesainya materi hari ini, berarti bab 6 sudah selesai. Ya. Nah, bab 6 itu intinya, reaktor mid flow, plug flow, susun seri, paralel, susunan terbaik. Nah, itu nanti bab-bab berikutnya akan dibuktikan dengan perhitungan. Ini baru filosofinya, ya, mana susunan terbaik. Oke ya, saya tinggalkan dulu sebentar karena saya harus ambil foto di upacara. Plug flow yang daur ulang, ya, atau recycle. Nah, sekarang kita lihat simbol-simbol yang dipakai dulu, ya. Nah, yang masuk ini dia, ya, yang keluar ini, ya. Nah, kemudian hasil pencampuran dari recycle ini dia simbol-simbolnya, ya. Nah,
untuk yang aliran balik, ya, aliran yang recycle ini, yang bawah ini, yang kemari, ya, itu V3 ya. Ini V1, ini V2 kemari, ini V3 ke bawah. Nah, jadi yang harus kita tahu sekarang adalah masalah recycle ratio. Itu definisinya adalah ini, ya. Volume fluida yang dikembalikan ke dalam reaktor dibagi dengan volume fluida yang meninggalkan reaktor. Yang meninggalkan reaktor mana ya kemari. Nah, kemari itu meninggalkan reaktor. Yang dikembalikan adalah ini. Ya, itulah arti recycle ratio. Nah, jadi biar nggak banyak kali ceritanya panjang, ya saya cuma menyampaikan filosofi, kan? Yang lain bisa dibaca. Nah, itu yang paling penting ya. Kalau satu kita belajar ilmu itu kan yang paling penting filosofinya, kenapa harus begitu. Nah, kalau misalnya cabang ini nggak ada, recycle-nya ini saya putus, saya buang, nggak ada. Dan artinya semua yang masuk, mari itu yang keluar, nggak ada yang balik, kan gitu. Nah, ini kita sebut dengan plug flow. Ini plug flow. Itu plug flow reaktor ya. Itu plug flow reaktor yang murni, ya, murni dia. Kemudian kita buat recycle, ini saya buang, yang keluar ini saya buang sekarang. Ini nggak ada yang keluar. Semua keluaran dari reaktor ini dari sini balik semua kemari. Balik kemari. Apa yang terjadi? Nah, reaktor plug flow ini berubah menjadi mid flow. Nah, kalau tadi PFR, ya, sekarang ini saya buang, semua dikembalikan, berubah menjadi mid flow. Nah, kalau bahasa matematiknya, kalau semua dikembalikan kemari, itu kan artinya recycle rasionya itu sama dengan tak terhingga. Besar sekali. Ya. Kenapa bisa tak terhingga? Nah, karena yang dikembalikan dengan reaktor itu ada suatu angka, ya, ada angkanya, misalnya berapa, entah 50 liter atau 10 liter, dibagi dengan 0. Yang keluarnya nggak ada. Kalau bahasa matematik kan sesuatu, misalnya 10 liter kita ambil, dibagi dengan 0, itu kan menjadi tak terhingga. Bukan berarti tak terhingga itu dibaca banyak sekali, bukan. Tapi inilah bahasa matematiknya. Sesuatu dibagi dengan 0 itu tak terhingga. Ya, nah, itulah dia. Jadi kalau R-nya sama dengan tak terhingga, maka kinerja plug flow tadi berubah menjadi mid flow. Nah, ya. Nah, kalau gitu ngapain pula kita buat reaktor plug flow kalau gitu kan? Nah, itulah dia. Sekarang ini ada harganya. Ini tidak, yang kemarin tidak 0, atau yang di recycle ini tidak 0, ada harga. Maka performanya atau kinerja reaktor plug flow itu adalah antara PFR dan MFR. Nah, jadi kinerja ini sekarang berada dalam posisi antara MFR dan PFR. Ya, jadi kalau ada recycle ratio, produk ada, yang dikembalikan ada, maka dia kinerjanya antara ini. Nah, itulah intinya. Nah, selebihnya adalah persamaan-persamaan yang digunakan. Ya. Nah, jadi ingat ya,
Nah, kalau plug flow, kalau alirannya dikembalikan semua, itu sama dengan big flow. Kalau tidak ada recycle ratio, dia berubah menjadi plug flow murni. Itu yang sudah kita bahas. Ya. Nah, kalau ada recycle, dan dia recycle-nya tidak nol, kemudian produknya yang keluar kembali arah sini tidak nol, berarti dia adalah antara ini kinerjanya. Ya. Nah, FA0 itu adalah laju umpan A bila aliran masuk, umpan segar dan ulang yang tidak terkonversi. Atau A yang masuk dalam alur recycle yang tak terkonversi dan A yang masuk dalam umpan segar. Nah, FA0-nya itu di mana? Inilah dia tadi. Nah, gabungan dari sini dan yang dari sini. Ya, itu harus ingat. Atau dalam bahasa matematiknya, inilah R, FA0, ini yang recycle, ini FA0 segar, tadi umpan segar, atau bisa ditulis dalam bentuk ini. Nah, kemudian dari persamaan dulu, ya, untuk sistem dengan volume berubah, konsentrasi A1 sama dengan CA0, XA1, 1 tambah EA XA1. Kalau XA1 kita keluarkan secara eksplisit, maka kita akan dapatkan persamaan ini. Ya. Nah, karena tekanan dianggap konstan, maka aliran yang pada pertemuan di titik K dapat langsung ditambahkan. Nah, sehingga CA1 langsung bisa ditulis FA1 dibagi dengan P1. Nah, FA1 tadi adalah FA0 yang masuk ke reaktor itu, segar, tambah dengan yang dari recycle tadi. Nah, kalau laju aluflometriknya yang segar tambah yang recycle. Ya. Nah, yang recycle itu sama dengan R kali PF. Nah, ya. Nah, ini kita susun kembali, ini bahasa matematik aja disusun, sehingga kita bisa dapat konsentrasi CA1 dalam bentuk ini, atau bisa juga kita nyatakan dalam bentuk ini. Oke. Nah, kombinasinya akan menghasilkan persamaan ya, XA1 dalam bentuk ini, atau kalau ada dipakai dalam bentuk recycle, dia menjadi ini. Nah, kombinasi antara persamaan ini dan ini, maka bisa kita tulis konversi dalam bentuk perbandingan recycle ratio dikali dengan HAF. Nah, ini. R per R tambah 1 kali HAF. Lalu dari persamaan sebelumnya, V per FA0 untuk plug flow ini, ya. Nah, di mana FA0-nya adalah ini, maka V per FA0 bisa kita tulis dalam bentuk. Ya. Oke. Nah, kalau tidak ada perubahan volume, ya, dia bisa ditulis sebagai berikut, ya. Nah, ini langsung di HA sama dengan 1 kurang CA1 per CA0, atau DHA sama dengan ini, ya. Itu dalam bentuk ini, R, atau dalam bentuk ada recycle ratio ini, untuk EA sama dengan 0. Nah, perbandingannya ini ditunjukkan ya, untuk harga E sama dengan 0 yang kanan, dan satu lagi untuk E yang tidak
sama dengan 0. Semua kasus umum untuk semua harga I. Yang kanan ini khusus. Maka luas grafik antara super R dengan X, ya, dengan XAF, ya, inilah luasnya itu diberikan oleh persamaan 3. V per F0. Kalau untuk kasus I sama dengan 0, ini diberikan oleh persamaan pi. Luas sama dengan tau. Kalau ini luas sama dengan V per F0. Nah, ya, karena tadi ada fungsi Rasheke rasio berapa R-nya, maka di sini, ya, yang saya bilang tadi, kinerjanya itu antara PFR dan mid flow. Mid flow tadi kita yang sebelumnya itu kita masih bahas tangki berpengadu susunan seri tadi, itu selalu bentuknya adalah segi 4, ya, luasnya segi 4. Mid flow hanya di bawah itu, mid flow hanya di bawah kurva. Tapi ketika dia digabungkan, maka dia performanya itu menjadi ya seperti ini, ya. Ini jadi dia terlihat bahwa performanya itu antara plug flow dan mid flow. Dibilang mid flow bukan, dibilang plug flow bukan. Jadi antara itu. Nah, untuk keadaan ekstrim, ya, nah ekstrim itu, ya, kalau recycle kecil sekali tadi, ya, ini atau R0 itu yang sempat saya jelaskan tadi, dia akan berubah menjadi plug flow. Ketika R-nya menuju tak 3, ini menjadi mid flow. Persamaannya, oke. Ini yang dipakai persamaan kinerjanya yang ini, ya. Ingat kalau plug flow selalu cirinya ada integral. Jadi kalau ada plot kurva itu, kalau misalnya recycle-nya kecil, ya, nah itu gambarnya seperti ini, yang sebelah ini. Recycle-nya kecil, tapi kalau recycle-nya besar, nah ini dia. R-nya itu panjang. Nah, ini R-nya kan kecil. Nah, dari sini kemari. Ini besar. Nah, seandainya dia tidak ada recycle, nah ini nanti kurvanya langsung sampai sini ya, segi 4 penuh. Semua ini penuh ini ya. Tapi kan ada recycle, saya katakan tadi, kinerjanya antara mid flow dan plug flow. Ya, tergantung pada recycle rasionya. Nah, selanjutnya adalah penjabaran kalau dipakai untuk reaksi order 1. Tinggal gantikan RA-nya dengan KCA pangkat 1 misalnya. Ya, ini RA, kita ganti dengan KCA. Nah, ini penjabaran lebih lanjut. Ya. Nah, ini sudah diturunkan. Kalau order 2 kita ganti RA-nya dengan KCA kuadrat. Kan ini kalau order 2. Nah, ini sudah saya turunkan. Ya. Nah, perbandingannya antara reaktor recycle ini, to R besar ya, dengan to P dengan plug flow murni, atau V yang dengan sistem recycle dengan V plug flow murni, itu ditunjukkan pada gambar ini. Nah, ini khusus untuk reaksi order 1. Nah, yang garis putus-putus ini, ya garis yang tebal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih, itu adalah recycle, ya, mulai dari 0. Kalau recycle rasio sama dengan 0, dia akan plug flow ini, sepanjang ini plug flow semuanya. Ya, ini plug flow. Nah,
ketika air berubah menjadi tak terhingga, dia menjadi mid flow ini sebelah sini. Selebihnya di antara itu dari 0,5, 2, 5, 10, R20, R50 dan garis yang putus-putus ini itu sama dengan tadi K kali itu 50. Ingat pada contoh tangki berpengaduk tadi yang kita mau cari kapasitasnya berapa, ini sama juga. Ya, itu. Oke. Itu perbandingannya. Nah, ini berlaku untuk I sama dengan 0 ya. Jadi reaksi O21 tanpa perubahan volume. Nah, ini ada satu contoh. Dengan kehadiran suatu enzim spesifik E yang bertindak sebagai katalis homogen, suatu bahan organik A berbahaya dalam air limbah industri, terdegradasi menjadi bahan kimia yang tidak berbahaya. Percobaan pada konsentrasi enzim yang tertentu dalam suatu mixed flow reaktor skala lab memberikan hasil sebagai berikut. Ya, diketahui CA0-nya, kemudian CA dan TU-nya. Nah, tiga ini dikasih tahu. Kemudian diketahui laju alur volumetriknya 0,1 ya. Nah, CA0-nya dikasih tahu, ini kata kuncinya, konversinya dikasih tahu. Kemungkinan satu adalah menggunakan satu reaktor pipa yang panjang. Misalnya plug flow dengan kemungkinan daur ulang pada lidah keluar. Rancangan bagaimana yang Anda rekomendasikan? Tentukan ukuran reaktor. Apakah perlu digunakan daur ulang? Jika perlu, tentukan laju alur daur ulang yang dalam meter kubik per menit. Gambarkan rancangan yang direkomendasikan. Kemungkinan kedua adalah menggunakan satu atau dua mid flow, asumsi ideal. Rancangan dua tangki bagaimana yang direkomendasikan? Seberapa baikkah rancangan ini apabila dibandingkan dengan susunan satu tangki? Tentukan susunan PFR dan MFR yang digunakan untuk meminimkan total volume reaktor yang diperlukan. Ya. Nah, ini data yang diketahui dalam soal. Ya. Data yang diketahui dalam soal ya. CA2. Nah, kemudian SPRA sama dengan ini. Ya. Oke. Selanjutnya kita buat kurva SPRA versus CA. Nah, kurvanya akan menghasilkan berbentuk U. Ya. Nah, ini SPRA dari data tadi kita plot. Ya. Dia menghasilkan kira-kira mirip U, agak mereng ini. Nah, ini. Ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik. Ya. Nah. Oke. Nah, pada kurva ini, ya kan, dikasih tahu tadi kan kita konversi 90%. Nah, 90% ya. Nah, berarti CA mula-mula tadi kan 10. Nih. Kalau konversi 90%, maka CA akhirnya tinggal 1. Ya. CA akhirnya 91. Nah, kurvanya tadi kita udah dapat yang ini, ya, yang lengkung ini, U ini kita udah dapat. Ini dari pernyataan soal, udah dapat kita. Ini nggak usah kita utak-atik. Nah, sekarang kita mau buat bagaimana supaya memberikan luas yang kecil, ya. Nah,
Caranya adalah arsiran yang di sini, ini, yang ini, itu harus sama dengan arsiran di bawah lengkung ini. Nah, itu harus sama. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengeset, ya, R ini. Ini kan di sini tadi, ya. Nah, jadi kalau kita misalnya geser dia ke 6, kalau ke 6 di sini, nah ini ditarik ke kiri, ya. Ini bukan 1,2 lagi, mungkin dari 0,8 atau berapa di sini, ya. Nah, tapi nggak sama, ini kecil, yang ini menjadi lebih besar. Nah, kalau kita tarik misalnya 8, ya, nah, berarti ini jadi di sini, ya, sebelah kiri menjadi 2 lebih. Nah, berarti luas yang menyempit ini yang di sebelah kiri lebih kecil dari luas keseluruhan yang ini, yang diarsir ini. Enggak betul. Nah, ini harus cara coba-coba sampai didapat sama. Itu caranya, tidak ada cara lain. Setelah sama luasnya, baru kita bisa lanjutkan. Tuh-nya adalah baru kita baca ini. Perpotongannya di sini tadi yang kita coba secara coba-coba. Ini kita baca ke bawah 6,6, ke kiri 1,2. Inilah baru bisa kita pakai untuk menghitung luas total. Nah, jadi dari kurva ini harus kita pakai flow dengan daur ulang. Ya, itu untuk nomor A. Nah, kemudian dari situ kita hitung berapa volume, ya. Nah, ini CAI-nya tadi dari kurva tadi. Nah, V kita tinggal pakai rumus ini, ya. Nah, jadi kesimpulannya di situ, volume volumetriknya sekian, total volume reaktornya adalah 1,08. Nah, ini susunan A, ya. Nah, susunan A. Kemudian B, kalau pakai mid-flow. Nah, saya tidak terangkan dulu, cuma saya mau tunjukkan. Untuk yang B, kita lihat, ya, volume totalnya 2,19. Tadi 1,08, ya. Nah, ini untuk yang B. Kalau dipakai satu reaktor mid-flow, satu volumenya ini. Kalau dipakai 2, volume totalnya ini, ya. Nah, kemudian saya lewat dulu, ya, saya lewati dulu supaya dapat kamu filosofinya. Yang ketiga, dapat volume totalnya yang lebih kecil, hanya 0,7. Konversi sama 90%, maka yang dipilih yang mana? Ya, inilah dia yang memberikan volume total paling kecil dengan konversi yang sama. Nah, kan masalahnya sekarang bagaimana mencari volume total ini, ya. Nah, yang bagian satu tadi 1,08, yang kedua 2 lebih, ya. Yang ketiga 0,7. Nah, ini dia, ya. Nah, baru saya balik lagi kemari. Kalau kita gunakan satu buah mid-flow, ya, untuk menangani kasus tadi, konsentrasi awal 10, konsentrasi akhir 9 karena konversi 1, ya. Maka ini kita tarik ke atas semua pada kurva ini tadi, ya. Nah, kan saya bilang
Kalau untuk mid flow, kurvanya itu segi 4. Nah, inilah dia semua. Maka luasnya adalah ini 10 kurang 1, tingginya 10. Ya, inilah dia. Kalau kita pakai 2 mid flow, ya, supaya volumenya kecil, ya, supaya volumenya kecil, maka kita pakai syarat yang tadi. Ingat tadi yang waktu saya jelaskan bagaimana membuat KLMN maksimum. Nah, itu baru hari ini ya, kuliah hari ini tadi. Caranya adalah garis diagonal ini sama dengan slope dari segitiga 4 ini. Tidak ada cara lain. Nah, itu kita terapkan di sini. Jadi, dengan cara coba-coba juga, kita cari ini misalnya untuk reaktor 1. Ya, sampai sini. Ya, ini reaktor 1 dari 10 sampai ke berapa ini? 3 ya. 3. Nah, ini untuk reaktor 1. Sisanya untuk reaktor kedua. Jadi luasnya tinggal ini tambah yang ini. Nah, inilah kalau yang untuk yang pertama ini ya, kita dapat 10 kurang 2,6 ya, 2,6. Nah, kali ke atas ini 0,8 ini dia. Nah, sementara untuk luas yang kedua ini dia 2,6 kurang 1 kali 10. Jadi totalnya ini. Ya. Sehingga totalnya adalah ini ya, menghasilkan ini. Jadi kalau kita menggunakan satu buah mikroreaktor, itu perlu volumenya segini. Tapi kalau 2 mikro, dengan menggunakan prinsip yang tadi, ya, prinsip yang tadi, di mana kita bisa cari slope kurva sama dengan diagonal KLMN4, ini KLMN, jadi itu, maka memberikan volume total 2,19. Oke. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, kalau kita gunakan tadi ya, susunan ketiga, saya lupa tadi, balik ini. Oh, susunan PFR dan MFR yang untuk meminimumkan total volume reaktor yang diperlukan. Oke. Jadi, ini. Nah, kita pakai. Nah, ini bacanya kan masuk ke mikro kecil dulu, baru ke PFR. Ini cara bacanya kan gitu. Masuk di sini. CA-nya 10, keluaran dari sini nanti 1, konversi tetap 90%. Oke. Tapi dalam penggambarannya, ini gambar kurva U ini nggak usah kita hati-hati. Ini memang sudah dalam soal tadi, kita tinggal plot. Nah, ini CA0-nya. Ya. Masuk ke mid flow kecil. Ini masuk ke mid flow kecil ini tadi. Nah, ya, supaya kita nggak repot, ya. Nah, kita pilihlah di sini. Ini kurva ini. Karena mid flow itu bentuknya segi 4 luasnya. Luasnya itu segi 4. Jadi kalau kita teruskan kemari, ya, misalnya kita naikkan lagi ke atas, misalnya di sini, itu volumenya bertambah. Ya, segi 4-nya menjadi lebih luas. Nah, ya, sisanya ini kita ambillah yang plug flow. Plug flow itu hanya di bawah kurva, tidak segi 4. Ya. Nah, ini cara yang paling ideal untuk
menghasilkan total volume reaktor yang minimum. Ya, jadi kalau diminta gabungannya, ya seperti ini kalau kita mendapat kurva ini. Nah, kalau kita naikkan lagi kemari, ya milk flow-nya bertambah ya. Kalau misalnya kita pilih di titik ini, ya itu dari 10 kemari, tentu luasnya bertambah. Kita pilih 8, nah itu juga bertambah hasilnya. Nah, ya, kalau dari 8, ya, maka luasnya jadi ini. Ya, kalau milk flow itu segi 4 ya. Nah, jadi yang paling ideal itu, yang paling pas itu adalah yang bawah ini, yang paling kecil. Inilah milk flow-nya. Nah, sisanya baru plug flow. Jadi dengan susunan seperti ini, ya, kita bisa mendapat volume total 0,7 meter kubik. Ya, inilah yang paling unggul dengan konversi yang sama 90%. Ya. Nah, jadi itu aplikasi dari sistem recycle ratio ya. Nah, kemudian dengan penggabungan dalam susunan seri dengan reaktor-reaktor yang lain. Oke. Oke ya. Nah, saya nanti akan mengasihkan tugas per grup. Nah, buka kamera dulu semua. Ya. Nah, saya kasihkan tugas per grup nanti. Nah, saya nggak tahu berapa orang yang ambil, ya. Nah, tapi akan saya kasih tugas. Nah, itu yang reaktor plug flow tadi dikerjakan lagi, dibuat detailnya. Ya, dibuat detailnya. Ini saya upload ulang ya. Saya upload ulang. Ya. Karena pasti banyak yang nggak tahu. Saya yakin banyak. Nah, macam mana cara menghitung luas ini? Nah, kalau luas ini, cara kampung ya, cara kuno, tapi betul, nggak masalah. Kecuali kamu punya software. Kalau cara menghitung ini, kamu bagilah ini menjadi beberapa segmen, tarik ke bawah. Sorry ya, saya nggak lurus, tarik ke bawah. Jadi masing-masing ini adalah satu trapesium. Kemudian kamu jumlahkan trapesium 1, 2, 3, 4, jumlahkan inilah totalnya. Ya, nah, itu caranya. Kalau kamu punya software nggak ada masalah. Tapi kalau kamu nggak bisa, maka kamu harus gambar di kertas milimeter. Jangan kamu ciplak ini bulat-bulat. Tulis sama angkanya dari mana turun dari langit, itu nilainya 40 saya kasih. Ya, maka ini bukan soal, masih contoh soal. Cuma saya minta rincian supaya kamu menguasai. Itu tujuan saya. Ya, nah, kalau contoh soal aja kamu nggak ngerti, bagaimana nanti mengerjakan soal? Ini adalah pembandingnya, mencari luas yang sama. Nah, berapa luasnya yang sama ini, ya kan? Nah, carilah nanti. Nah, jadi kalau segi 4, mudah ya kan? Kalau misalnya lurus, mudah dia, yang panjang kali lebar. Tapi kalau untuk dia yang lengkungan itu, terpaksa kita buat beberapa beberapa trapesium ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan berapa luasnya, itulah luas di bawah kurva itu. Kemudian tadi ya, di dalam pernyataan ini recycle ratio dinyatakan dengan volume ya. Volume yang dikembalikan oleh fluida dikembalikan ke reaktor ini dibagi dengan volume yang meninggalkan reaktor. Oke ya. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, ketika kita pakai ke soal ini tadi, kita aplikasikan ke soal ini, dia dipakai dalam bentuk konsentrasi. Volume dan konsentrasi berbeda, ya. Nah,
Kenapa bisa dipakai dalam bentuk konsentrasi? Nah, buktikan dari mana. Nah, kalau kalian jeli bisa. Ya. Nah, inilah tugas kalian. Memperjelas ini dari mana. Ya. Nah, nanti akan saya suruh presentasi ya, per grup. Ya. Nah, bagi yang betul dapat 100. Kalau cuma jeplak bulat-bulat ini nggak ada uraiannya 40. Bukan saya kejam, tapi ini untuk melatih. Kalau kamu sendiri malas, bagaimana lagi saya mau bantu? Ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, saya tidak mau jadi radio aja kalian nggak ada respon.